Besok kita akan umroh. Yang mau bebersih hari ini, kumis yang sekiranya akan mengganggu, pangkas nanti. Jenggot kalau yang lebar-lebar akan bakal ganggu, potong, rapikan. Gitu. Bulu kelek, sabun. Sunnahnya kalau bulu kelek dicabut. Habis mandi pagi, cabut. Sekarang enak ada apa? Koyo itu ya. Tempel, koyo, berapa menit kemudian cabut koyonya, bulu keleknya cabut semua. Enak. Kalau zaman saya dulu, masih menjalan dulu, nyabut bulu kelek pakai kapur sirih sama jeruk nipis. Jeruk nipis kapur sirih, kasih kapur sirih, bersih. Setelah jam kemudian kita cabut udah enak. Belum sakit lagi. Ya kan? Kalau sekarang enak pakai koyo, tempelnya cabut koyonya, udah dicabut semua bulu. Sunnah dicabut sebetulnya. Walaupun kita bukan ihram, seperti kalau cabut bulu kelek itu sunnah. Jangan dibiarkan bongkor. Nah, bulu kelek ini sering mengganggu orang. Yang banyak dilanggar juga oleh kaum laki-laki, terutama kaum perempuan nggak pakai jilbab, sulit dia untuk mencabut bulu kelek. Kalau laki-laki, saya mengatakan dia, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, kelintang badannya, mulai jatuh kelek. Maksudnya, labbaik Allahumma labbaik. Kenapa mesti dicium dulu itu? Perpisahan Ustaz. Allah. Makanya saya tegur Pak, saya ingatkan. Ayo, jangan. Saya ingat. Makanya yang paling bagus bersihkan dia. Jadi kalau bersih nggak ada lagi kesempatan habis. Kalau timur jauh. Bulu hidung kalau dia berang Pak, ada bulu hidung yang keluar gitu. Lebar-lebar, potong pakai gunting. Maka bawa gunting kecil boleh, tapi maksudnya di oplos. Termasuk maaf, bulu kemaluan. Bulu kemaluan. Maaf yang laki-laki kan nggak pakai apa-apa lagi. Cuma pakai 2 helai kain putih. Gura-garuk khawatir orang. Maka menghindarinya apa? Cukur. Siapa yang nyukur Ustaz? Cukur sendiri. Aduh, kaku Ustaz, payah. Boleh nggak sering cukur? Boleh. Syaratnya suami istri. Punya istri dicukur sama suami, boleh. Punya suami dicukur sama istri, boleh. Ustaz, kalau cukur sama teman akrab gimana Ustaz? Udah, aku udah kasih orang harus sebenarnya nggak boleh. Cukur. Kalau cukur di salon gimana Ustaz? Itu tidak boleh nanti. Nggak boleh. Maka cukur supaya tidak mengganggu kita, Nah, terjaga kita dari. Nah, sampai di Mekah sebetulnya ada sunnahnya. Kalau sampai di Mekah itu sunnah mandi. Nabi sejak dari Madinah sampai di kota Makkah beliau mandi sunnah masuk kota Makkah. Kalau mau mandi batal nggak? Nggak batal ihramnya, boleh. Cuma hati-hati jangan terbuka aurat. Apa artinya? Bapak-bapak melepaskan ihramnya itu di kamar mandi. Nah, hati-hati jangan sampai kena kotoran di kamar mandi, kan kotor misalnya di kamar mandi. Maka keluarkan, gantung, mandi cepat. Kalau bisa mandinya jangan pakai kepala, khawatir rambut kita rontok dan lain sebagainya. Cukup kira-kira ngilangin debu, ngilangin keringat aja. Udah itu pakai kaki keluar. Jadi nggak boleh masuk kamar langsung dilepas excitement-nya, udelnya kemana-mana, jangan. Yang perempuan juga gitu, pakai perempuan semua Ustaz, dilepasnya bajunya, dia masuk ke kamar mandi pakai anduknya segini. Nggak boleh, karena terbuka auratnya di depan. Gitu. Kemudian larangan untuk keduanya apa lagi? Larangan keduanya setelah pakai minyak wangi nggak boleh, nyabut bulu, gunting kuku nggak boleh. Kuku juga gunting Pak, kuku kaki maupun kuku tangan. Khawatir dia lebar-lebar di bis karena lebar sering nyangkut kita gigit. Nah ini nggak boleh, tidak diperkenankan. Maka bersihkan sebelum kita niat ihram. Gitu. Kemudian selanjutnya apa lagi yang nggak boleh? Nggak boleh selanjutnya menemu barang-barang berharga. Ada dompet jatuh, uang jatuh, emas jatuh, dilarang. Saya pernah nemu di kursi, temu uang bergepuk-gepuk. Banyak apa uang itu? Saya buka uang Soekarno Hatta, pasti uang orang Indonesia. Diumumin kayak mana? Nggak ada juga orangnya. Sampai pulang ke Indonesia nggak ada yang ngaku. Ini apa? Ada lembaga di Masjid Nabawi di Masjid Haram itu yang mengelola uang-uang yang tertinggal. Kita serahkan ke situ. Gitu. Maka nemu barang, udah gandul itu, nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi orang Indonesia paling sering loh ngomong nyerempet gitu, paling sering. Nggak boleh. Sampai di kota Mekah apa kata istrinya? Sampaikan Pak kesian. Ya Allah ya Rahman. Jangan. Rofas. Kemudian pusuk. Apa pusuk? Perbuatan dosa.
Perbuatan dosa. Maaf, di bis ngobrol, ngomongin. Itu perbuatan kusuk. Jangan. Kita lagi umroh, kita lagi ihram, jangan ngomongin orang. Sering kan kadang? Karena sama tetangga berangkat berdua ngobrol. Si Adi cuma ngomongnya aja ya. Buktinya dia nggak umroh, padahal duitnya banyak. Nggak berangkat. Nah, ngomongin orang begini haram hukumnya ketika kita lagi pakai pakaian ihram. Jangan sampai pahala umroh kita berkurang gara-gara kita melakukan dosa. Jangan. Yang laki-laki, kalau kami laki-laki ini kadang kelemahannya di mata. Yang paling sering cuci mata itu kaum laki-laki. Kita masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, Allahu Akbar. Semua wanita dari penjuru dunia datang. Yang kecil sampai yang paling gede ada. Ada yang langsing kecil, ya Allah, hidungnya kayak silet saking tipisnya. Subhanallah. Karena kita berpikir, ya Allah, ini manusia apa penghuni surga? Saking cantiknya. Gak ngerti dari negara mana. Ada pula perempuan yang gendutnya luar biasa. Kayak cincin sumur badannya. Jangan. Yang cantik tidak perlu kita terpesona. Yang jelek jangan pula kita caci. Makhluk ciptaan Allah semua itu. Ini makannya berapa kintal sehari di luar ini. Jangan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Mohon maaf, ada lagi orang yang hitamnya minta ampun di sana itu. Cuma gigi sama matanya aja yang kelihatan putih meling. Lainnya hitam semua. Jangan. Itu ciptaan Allah. Allah yang ciptakan warna hitam itu. Nggak usah kita batin-batin dulu. Keling banget ya Allah. Ini kalau roda bagus nih kayaknya. Paling nggak kelihatan. Ngapain kita mikir kayak gitu? Dosa. Dosa. Nggak usah. Itu perbuatan fusuk namanya. Itu perbuatan fusuk. Perbuatan fusuk. Maka hindari hal-hal seperti itu. Hindari. Jangan banyak komentar deh. Jangan banyak komentar. Yang bukan urusan kita jangan diurusin. Nah itu kira-kira gitu. Yang bukan urusan kita nggak usah diurusin. Ada teman ngomong, Mekah ini benar-benar makmur ya Ustaz. Lihat Camry aja jadi taksi. Lihat Innova aja jadi taksi. Bayangin, benar-benar makmur ya. Jangankan sepeda, motor aja nggak ada. Kata dia, kita baru mau masuk masjid. Ketika kita keluar masjid, ada bapak-bapak main sepeda, muter-muter di halaman masjid. Sebenarnya nggak ada sepeda pak. Ada sepeda ya. Apa sebabnya? Allah pengen kasih tahu, jangan asal ngomong. Bila nggak ada sepeda, Allah kasih tahu ada sepeda. Maka yang bukan urusan kita jangan diurusin. Ya kan? Jangan ada orang yang tinggi banget. Kita main basket enak bener, nggak usah loncat gitu. Jadi nggak usah komentar, ngapain? Bukan urusan kita. Sebaliknya, ada yang orang-orang cebol-cebol itu. Beda bener ya. Mukanya muka tua. Lucu, nggak usah. Bukan urusan kita. Itu fusuk. Kemudian selanjutnya jidal. Hati-hati jidal. Apa jidal? Berdebat, bertengkar. Ya? Jangan. Hindari pertengkaran. Bahkan mohon maaf, banyak suami istri yang bertengkar di Mekah. Suami istri. Kenapa suami istri bertengkar? Karena istrinya senang tawaf, suami malas. Tawafnya bukan di Ka'bah, tawafnya di pasar. Keliling pasar aja keliling. Suami malas. Akhirnya bertengkar. Nah ini dihindari. Jangan berdebat, jangan bertengkar. Hindari pertengkaran di kota Mekah itu. Kemudian selanjutnya di Mekah kita sampai di hotel, check in hotel. Cari lagi koper kayak di Madinah. Masuk lagi ke kamar, sudah tentu kamar, nanti keluar makan. Selesai makan, kumpul di lobi. Di lobi berangkat menuju Masjidil Haram. Kalau Asafi biasanya pakai anjum. Anjum itu tidak jauh, kurang lebih sekitar 50-an sampai 100 meter dari Masjidil Haram. Jalan sama. Jadi pakai Al-Masal. Ya? Al-Masal 75 meter. Oh, 75 meter. Al-Masal lebih dekat lagi. Al-Masal lebih dekat lagi, lebih enak lagi. Lebih dekat sama Masjidil Haram. Nah, kalau di Masjidil Haram nggak ada pagarnya. Masjidil Haram yang kita lihat pintunya. Kalau Al-Masal itu pintu 89 ya. 87 sampai 89. Masuk situ, lihat pintunya, foto lagi Pak, pintunya. Pintu 87, pintu 88, pintu 85, foto sama kita. Kalau kita masuk lewat pintu 85, pulangnya nanti cari pintu 85.
Kita ke Masjidil Haram, biasanya sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib sama sholat isya kita jamak takhir. Sholat maghrib dan isya, sholat maghrib dulu 3 rakaat, nanti qomat lagi sholat isya 2 rakaat. Ada juga jemaah yang usul Ustaz, karena 1 rakaatnya sama dengan 1000 rakaat di masjid-masjid yang lain, nggak usah dikosor Ustaz, isyanya 4 rakaat kayak biasa aja. Baik, kesepakatan kita apa? Lakukan sholat. Selesai sholat, doa sebentar, turun ke bawah, ke pelataran Ka'bah. Mulai kita tawaf. Dari mana mulai tawafnya? Dari pojok yang sering disebut dengan Rukun Hajarul Aswad. Jadi cari pojok Ka'bah yang ada Hajarul Aswadnya, di sebelah sana ada lampu hijau. Dari lurus garis antara Hajarul Aswad dan lampu hijau itulah kita memulai tawaf kita. Barisan biasanya dirapiin. Ayo yang laki-laki kuat agak tinggi di depan, 3 orang. Dipasang 3 orang di depan sebagai pembuka pintu jalan. Nanti yang perempuan taruh di tengah, yang laki-laki disusun lagi di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Di belakang tutup lagi laki-laki. Supaya apa? Supaya pasukan kita, barisan kita tidak kocar-kacir, tidak terpecah di perjalanan tawaf itu. Jaga formasi barisan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Kompak. Kalau ada satu yang lambat, harus pelan-pelan kita jalannya supaya mulai tawaf samaan, selesai tawaf juga bersama-sama. Kalau sudah sampai di garis itu, kita berniat sambil menghadap ke Hajarul Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Mau langsung kita jatuhkan tangan kita boleh. Ada lagi yang dicium tangannya juga boleh. Dua-duanya sah. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Langsung keliling, diperkenankan. Jangan diperdebatkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada doa-doa yang diajarkan di buku-buku, nanti dibagi nih, bagian satu-satu. Ada doa lengkap di sini. Doa putaran pertama, doa putaran kedua, doa putaran ketiga, keempat, kelima, 6, dan 7. Ustaz, bagaimana kalau saya nggak apa? Karena doanya panjang-panjang. Suruh baca juga saya sudah repot Ustaz. Mau pakai kacamata repot, nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Mau dengerin pembimbing yang di depan nggak kedengeran Ustaz. Telinga sudah mulai agak error. Bagaimana hukumnya? Boleh. Bapak Ibu, tawaf itu, doa itu hukumnya sunnah. Kalau kita tawaf nggak baca apa-apa, kita cuma muter aja di Ka'bah, kan? 1 putaran, 2 putaran, sampai 7 putaran, muter aja nggak baca apa-apa, sah nggak tawafnya? Sah. Yang penting dia berniat sebelum memulai tawaf. Cuman kita berada di tempat-tempat yang mustajabah doa, nggak baca apa-apa, Maka para ulama menuliskan doa-doa yang bagus dibaca ketika kita tawaf. Ustaz, saya mau dengar pembimbing nggak kedengaran, mau baca saya nggak jelas. Kadang sampai lihat teman sampai ini ujung-ujungnya kebaca Ustaz. Bagaimana Ustaz, daripada saya bingung-bingung megangin itu, bingung lihat teman saya baca. Gimana kalau saya doa masing-masing aja Ustaz, boleh nggak? Boleh. Selesai kita niat Bismillahirrahmanirrahim. Udah, daripada sibuk buka buku, doa sesuai dengan keinginan kita. Boleh. Kalau saya jujur lebih seneng doa itu sebetulnya sesuai dengan hajat kita. Karena kita baca juga kita nggak ngerti apa artinya. Ya kan? Kalau saya lebih seneng doa itu sesuai dengan apa yang di hati kita. Saya biasanya kalau tawaf, kalau nggak bimbing jamaah, kalau saya tawaf sendiri, putaran pertama saya habiskan untuk istighfar. Istighfar. Karena saya yakin betul dosa kita ini banyak. Maka yang lebih bagus sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li ya Allah faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, resapi saya dulu istighfar itu kadang nggak terasa, nyetes air mata kita. Kenapa? Kita ngerasa betul dosa kita banyak. Gitu ya, Ustaz. Kami nggak hafal saya dulu istighfar Ustaz. Boleh nggak istighfar biasa? Boleh. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'al ma'asi waz dzunub wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Itu juga panjang Ustaz. Bisa diringkas nggak? Bisa.
Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub. Masih panjang Ustaz, masih boleh diringkas lagi enggak? Boleh. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih panjang Ustaz. Masih boleh dipendekin lagi enggak? Boleh. Astaghfirullahaladzim. Masih panjang Ustaz. Masih boleh dipendekin lagi enggak? Boleh. Astagfirullah, astagfirullah. Masih panjang Ustaz. Masih bisa dipendekin lagi enggak? Enggak bisa lagi. Masa tinggal as.